Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang laporan laba rugi perusahaan dagang, yakni laporan pertama yang ada dalam laporan keuangan. Nantinya ini coba akan kita susun bagaimana cara menyusun laporan laba rugi. Sebelum kita menyusun laporan laba rugi, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu adalah laporan yang berisikan tentang segala aktivitas operasional perusahaan. Jadi semua aktivitas kegiatan operasional perusahaan dagang itu adanya di laporan laba rugi. Jadi laba rugi itu mencerminkan sebenarnya kegiatan di dalamnya, tapi kegiatan itu dalam bentuk akun, ya. Itu jadi kegiatan itu kita harus tahu dulu. Yang kedua, kegiatan itu kita harus tahu kegiatan apa yang ada di perusahaan dagang. Jadi di perusahaan dagang itu ada dua kegiatan. Yang pertama kegiatan membeli dan kegiatan menjual. Karena kita tahu perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang melakukan transaksi menjadi produknya itu sudah jadi, produknya sudah ready, produknya itu sudah ada. Jadi di dalam perusahaan dagang itu transaksi yang terjadi itu yakni ada dua, membeli dan menjual produk. Tapi produknya adalah produk jadi, ya, atau produk siap pakai untuk dijual. Oke, maka kalau di dalam terjadinya transaksi itu ada membeli, ada menjual, berarti untuk akun berarti ada membeli nih ya, membeli. Akunnya apa? Pembelian. Kalau dia menjual berarti penjualan. Maka di dalam laporan laba rugi perusahaan dagang tidak ada pendapatan. Kenapa Bu tidak ada pendapatan? Karena memang dia tidak melakukan aktivitas ataupun operasional yang berhubungan dengan jasa ataupun layanan ataupun servis. Karena dia hanya melakukan kegiatan hanya dua, membeli dan menjual produk jadi. Dia membeli produk jadi itu dari reseller ataupun dari grosiran ataupun dari pabrik, dan dia akan menjualnya itu kepada customernya gitu. Jadi perusahaan dagang itu dia cukup hanya melakukan kedua transaksi ini, membeli dan menjual. Oke, kalau sudah paham di situnya, kita gampang untuk menyusun laporan keuangannya, ya. Jadi menyusun laporan keuangannya cukup di dalam laporan keuangan itu kita harus ada kegiatan pembelian, harus ada kegiatan penjualan ataupun akun pembelian dan akun penjualan, ya. Jadi untuk laporan laba rugi itu tetap. Jadi laporan itu berisikan seperti biasa, ada kepala suratnya atau kepala laporannya yang berisikan tentang yang pertama itu adalah nama perusahaan, ya. Jadi dia harus di center. Misalnya perusahaannya PTX atau PTB, nama perusahaan. Yang kedua di sini kita tuliskan laporan laba rugi atau rugi laba juga boleh, perusahaan dia. Untuk di tahun 2018 laporan laba rugi itu sudah berubah, jadi namanya menjadi laporan laba rugi dan tambahan penghasilan komprehensif lainnya. Itu juga boleh kamu tambahkan di sini. Jadi laporan laba rugi dan tambahan penjualan dan pendapatan komprehensif lainnya. Jadi kalau misalnya kamu mau menambahkan tambahan penjualan atau pendapatannya daripada kegiatan sebelumnya itu boleh. Contoh itu gimana Bu? Perusahaan kita misalkan kamu mau menambahkan tambahan penjualan atau pendapatannya daripada kegiatan sebelumnya itu boleh.
Contoh itu gimana, Bu? Kita misalkan perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa itu misalnya dia hanya tukang pangkas. Biasa tukang pangkas itu dia ada jual minuman gitu. Nah itu bisa jadi jual minuman dia itu tidak pendapatan, tapi jual minuman itu tambahan komprehensif, tambahan pendapatannya gitu loh. Karena ada jual-jual minuman begitu. Atau dia misalnya seperti di layanan rumah sakit, ada tuh di situ nanti fotokopi, itu boleh nanti menjadi tambahan komprehensif ya. Pokoknya dia di luar daripada transaksinya, itu bagian daripada tambahan komprehensif. Oke. Yang ketiga itu di sini adalah periode ataupun waktu ya, yang biasa. Jadi ini namanya form ataupun kepala daripada laporan. Jadi ini harus ada. Oke. Yang selanjutnya yang perlu kita isi itu di akun pertama itu ataupun di laporan pertama itu, yakni sesuai dengan kegiatannya. Jadi kalau misalnya nanti kita akan melihat bagaimana proses daripada pembuatan laporan laba rugi yang lengkap, disinilah awal mulanya ya. Jadi nanti di sini kita lihat bagaimana alur daripada pembuatan laporan laba rugi. Oke, untuk akun yang pertama itu yang harus kita buat adalah transaksi penjualan. Jadi di sini di penjualan ini kita harus juga cantumkan berapa sebenarnya penjualan bersihnya ya, karena penjualan itu banyak hal-hal yang bisa menguranginya, karena memang di dalamnya biasanya ada pengurangan penjualan dari retur ataupun dapat diskon ataupun dia dapat potongan dan lainnya ya. Oke. Penjualan kita misalkan nilainya itu 15 juta ya, 15 juta kita buat. Jadi penjualan 15 juta. Selanjutnya di sini kita buat hal-hal yang mengurangi si penjualan itu. Yang pertama dia ada retur penjualan. Ada nanti potongan penjualan. Kita buat di sini misalnya 10.000, di sini 20.000. Jadi kita buat total potongan penjualan sebesar sejajarkan dengan penjualan dia, karena kita mau mencari 15 juta dikurang 30.000, atau kita anggap ini sebesar 14.970.000 ya. Jadi 11.470.970.000 ini namanya adalah total penjualan bersih. Oke. Setelah itu baru kita masuk yang akun kedua, karena dia di dalam perusahaan dagang itu ada kegiatan menjual, ada penjualan, berarti di dalamnya ada pembelian, berarti kita harus masukkan akun pembelian ke dalam laporan laba rugi. Pembelian itu berada tidak pada transaksi penjualan, karena pembelian berada di dalam transaksi yang namanya pembelian. Langsung kita buat namanya HPP. Ya, HPP itu adalah namanya atau singkatannya dari harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan barang itu yang akan kita lihat. Ya, oke. Harga pokok penjualan itu bisa kita lihat dari yang pertama itu persediaan awal. Persediaan awalnya berapa? Misalnya 100.000. Oke, ditambah dengan transaksi tadi pembelian. Karena yang dibeli itu adalah barang produknya ya. Kita buat misalnya harganya 300.000. Oke. Selanjutnya harga pokok penjualan itu bisa kita lihat dari yang pertama itu persediaan awal. Persediaan awalnya berapa? Misalnya 100.000.
Oke, ditambah dengan transaksi tadi pembelian. Karena yang dibeli itu adalah barang produknya ya. Kita buat misalnya harganya 300.000. Oke. Selanjutnya dikurang dengan persediaan akhir. Misalnya kita buat harganya 50.000. Oke, berarti di sini kita buat total HPP 100.000 ditambah 300.000 dikurang 50.000, 400.000 dikurang 50.000 berarti 350.000. Kita sejajarkan dengan tadi yang si total penjualan itu. Rp 350.000 ya. Oke, 350.000. Jadi itulah total harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan. Jadi kita kurangi antara si laba bersih tadi dengan total HPP ya, kita kurangi. Misal di sini 14 juta, saya agak payah nih memvideokannya. 14 juta 24 ya. Ya boleh, atau total laba kotor juga boleh, gak apa-apa. Laba bruto juga gak apa-apa namanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke akun terakhir, yakni hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Itu ada namanya akun biaya atau beban ya. Jadi semua beban-beban itu dicantumkan di sini, mulai dari biaya listrik, misalnya biaya listrik, biaya air, biaya satpam dan lain-lain ya. Misalnya di sini harganya 10.000, sini 20.000, sini 30.000. Oke, jadi ditotalkan semuanya di sini, kita bikin total biaya. Total biaya sejajarkan dengan tadi laba kotornya sebesar misalnya 60.000 ya. 60.000. Kita kurangin yang tadi laba kotornya dikurangi dengan total biaya. Misalnya dapatnya 14.560.000 ya. Ini namanya adalah total laba bersih sebelum pajak. Oke, total laba bersih sebelum pajak. Apabila ada pajak, tambah setelah itu dikurangi dengan total laba bersih sebelum pajak tadi, dikurangi dengan pajak. Nanti di akhir namanya adalah laba bersih setelah pajak. Itulah namanya yang disebut. Jadi itulah namanya yang disebut dengan laporan laba rugi perusahaan dagang. Jadi laporan perusahaan dagang itu bisa dilihat dari transaksinya ya, jangan lupa. Karena memang menyusun laporan laba ruginya ini gampang sekali. Kita cukup melihat transaksinya saja. Setelah itu kamu melihat akun-akunnya apa. Akun yang dua ini harus termuat di dalam laporan laba ruginya. Jadi laporan laba ruginya bisa kita lihat tadi, kita umpamakan adanya penjualan. Kalau mau misalnya bertanya, boleh nanti dipertanyakan apa yang tidak paham. Memang atau mungkin videonya agak kurang bagus, itu saya mohon maaf ya. Kalau nanti untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bikin lagi video yang selanjutnya supaya agak lebih paham. Oke, itu aja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.